Ya, pemirsa, kita masuk di segmen terakhir Ruang Demokrasi, membahas terkait dengan harga sembako, bagaimana menciptakan stabilitas. Saya ke Pak Nawir lagi. Pak Nawir, oke, butuh konsensus bersama sendiri untuk sama-sama bergerak ke satu titik yang sama. Oke, urusan tarik-menarik ini bisa dikesampingkan. Ini bisakah begitu ya, keseimbangan yang baru ini begitu ya, kita menuju ke sana? Ya, saya percaya bahwa setiap waktu itu terjadi perubahan. Kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa ada tahun di mana 2-3 tahun terakhir ini situasi pasar bisa berkembang lebih kondusif, Bu ya. Sebelumnya kan kita nggak selalu menjadi rutin setiap Lebaran, Ramadan itu pasti harga bergejolak gitu ya. Kita mencapai keseimbangan baru dalam 2-3 tahun terakhir ini di mana pasar lebih kondusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan itu sangat positif ya buat semua pihak. Kedepan saya kira perubahan-perubahan itu kita arahkan kepada menjadi lebih positif dan untuk mengarah ke sana harus ada konsensus bersama pemerintah, parlemen, pengusaha, consumer segala macam untuk membangun situasi itu, dan by time saya kira kita akan mencapai suatu situasi yang jauh lebih kondusif lagi. Jadi pekerjaan kita ke depan adalah membangun konsensus itu untuk memberdayakan petani, meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan produktivitas dengan menurunkan biaya, kemudian membenahi mata rantai perdagangan, membangun kelembagaan, melembagakan norma-norma segala macam itu, sehingga dengan demikian saya kira kita percaya bahwa masa depan pasar, masa depan pertanian, masa depan pasar pangan akan jauh lebih efisien, lebih produktif. Oke, saya ke Pak Sarman, gimana konsensus bersama ini bisa kita jalani bersamakah begitu? Ya, menurut hemat saya memang semua harus dimulai dari pemerintah dulu. Ya, pertama misalnya manajemen produksinya harus dikelola dengan baik. Ya, bagaimana misalnya yang saya katakan tadi dari petaninya dengan biaya produksinya. Nah, kemudian juga dipastikan stoknya akan tersedia. Nah, jadi manajemen produksi harus dibenahi. Yang kedua ya tentu manajemen distribusinya. Stoknya dulu nih. Stoknya, karena kita tahu pemerintah pasti udah punya klaster-klaster dan juga udah punya jadwal. Kira-kira bulan apa panennya, apakah itu jagung, apakah itu beras, apakah itu bawang, misalnya kan seharusnya itu ada klaster supaya nanti ada stok manajemen stoknya yang sudah betul-betul matang betul untuk katakanlah bagaimana kita mampu mensuplai kebutuhan menjelang hari besar keagamaan misalnya. Seperti di Jakarta kita lihat bahwa pasar induk itulah yang menjadi pusat stoknya di sana. Jadi bawang juga di sana udah penuh gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah ya tentu distribusinya, mata rantai tadi itu. Kita yakin bahwa sampai di pedagang bahwa kalaupun ada terjadi katakanlah mungkin perbedaan harga-harga, saya yakin tidak juga mencapai 10%. Tinggal mungkin kalau sampainya murah, saya yakin juga pedagang juga akan menjual dengan harga murah. Tapi kalau memang mereka juga dapat dengan harga mahal, tentu otomatis juga mereka akan mahal. Jadi saya yakin ini yang perlu dibenahi oleh pemerintah, dan saya rasa semua itu ada di pemerintah. Mulai manajemen produksinya, kemudian stoknya, kemudian manajemen distribusinya. Nah, kalau sampai ke pedagang dengan harga yang terjangkau, saya yakin juga itu akan terjangkau juga di masyarakat. Gitu. Bu Eva, butuh sebenarnya kondisi begitu ya, keseimbangan stabilitas ini butuh turun tangan dari pemerintah sendiri begitu ya, untuk memberesin semua masalah ini. Ya, saya ingin lebih memaknai bahwa pemerintah state itu juga ada local state dan provincial state. Itu dulu ya, jangan soal semuanya Jakarta sentris. Nah, itu yang harus kita pahami bahwa dalam konteks yang lebih besar, kita kan mau single economy of ASEAN ya Pak ya. Kalau kita tidak melakukan pembenahan di dalam aktor-aktor dan juga infrastruktur ekonomi di dalam negeri, ini ancamannya gede karena di sana beres dengan isu-isu yang tadi ya Pak. Jadi harus ada semacam blueprint untuk speed up-nya itu harus dicepetin ini. Karena sudah pasti kita akan masuk ke dalam single ekonomi itu tadi. Nah, yang kedua saya berharap ada iklim untuk inovasi, iklim untuk melakukan kreativitas. Ini harus masuk ke sana. Jadi sektor pertanian mau nggak mau juga harus masuk ke dalam digital ekonomi, kreatif ekonomi, dan seterusnya. Jadi jangan linear melihatnya. Bu Eva, menarik. Tadi ada aktor-aktor begitu. Aktor-aktor yang main ini kan semuanya sebenarnya di bawah kuasa dan kendali pemerintah kan? Iya, tapi kan dibuka ruang untuk kreativitas. Kenapa kok kemudian ada juara-juara kemarin ya, Bappenas ada juara? Karena mereka berinovasi. Kenapa kok sektor stabilitas harga di Jawa Tengah bagus sekali? Karena Pak Ganjar bikin terobosan. PNS disuruh juga untuk tackle itu. Satu SKPD mempunyai dampingan-dampingan desa miskin. Jadi
turunnya drastis sekali. Nah, seperti itu. Jadi otonomi daerah itu jangan dimaknai sebagai seolah-olah masih sentralistik, jangan. Jadi saya melihat misalkan infrastruktur langit ya, yaitu berupa itu punggung teknologi internet, itu juga harus dimanfaatkan untuk tadi peluang-peluang e-commerce, kemudian direct selling kepada itu, bahkan direct selling ke luar negeri. Jadi petani di Blitar itu sekarang sudah bisa menjual padinya ke Jepang untuk dibikin sushi. Nah ini saya waduh bagus sekali, dan kepala desa yang ex TKI luar biasa kreatifnya. Jadi saya melihat bahwa mari kita bikin iklim yang bagus. Selain tadi rekomendasi saya setuju semua, tapi iklim untuk kreatif, iklim untuk cerdas itu juga harus dibangun juga. Saya sepakati tadi yang dibilang oleh Ibu Eva tadi, misalnya bahwa ini Jakarta kan udah mampu menjaga stabilitas harga pangan nih dari beberapa tahun terakhir ini. Kemungkinan ini bisa ditiru juga oleh pemerintah-pemerintah provinsi yang lain gitu kan. Jadi misalnya Jakarta kan juga tergantung dengan daerah lain. Tapi kita yakin juga tidak akan mungkin mereka supply ke Jakarta kalau tidak surplus kan begitu. Nah surplus-surplus di daerah ini kan bisa bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD yang ada. Sehingga kolaborasi ini betul-betul sinergi gitu loh. Sinergi saling mendukung gitu loh. Sehingga harapan kami bahwa stabilisasi yang terjadi di Jakarta ini dengan memanfaatkan BUMD pangan ini bisa juga dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang lain. Sehingga kita harapkan ke depan stabilisasi harga pangan itu bisa dinikmati oleh masyarakat dan juga daya beli masyarakat juga bisa terjangkau. Gitu. Saya pengen nambah, kenapa kok pasar induknya itu tersentralistik? Karena semua impor itu masuknya ke Jakarta dulu gitu loh. Jadi kalau untuk yang nggak butuh impor, bikin pasar induk sendiri gitu loh. Terutama untuk tadi yang saya bilang beberapa komoditi sudah surplus, Jombang, Kediri, kemudian itu sudah bisa harusnya. Sayur Malang bisa harusnya. Gitu. Ruang inovasi ini penting saya kira. Yang saya setuju sekali dengan pentingnya ruang inovasi yang digagas oleh Bu Eva. Saya kira kita bukan hanya pertanian, semua sektor, semua kegiatan ekonomi tidak akan tumbuh tanpa inovasi, dan ruang itu harus disediakan oleh suatu kerangka kebijakan yang membangun kondusivitas untuk itu. Ini setuju saya situ. Bisa bikin unicorn kok kita 4 loh. Unicorn kita di antara 6 itu 4. Jadi saya berharap itu juga ke sana. Karena kita itu sangat kreatif sebetulnya. Ya, kalau kita bicara mengenai inovasi begitu ya, tahun 81 sendiri kita sudah ada Palapa ya. China belum ada satelit sendiri begitu. Tapi sekarang Nah, Sarman ini. Setuju. Nah, ini kenapa kita langkah kita terseok-seok sendiri begitu untuk menghadapi ekonomi? Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya kalau dari sisi SDM ya kita mampu sebenarnya. Kita punya kemampuan. Petani-petani kita juga sudah cerdas. Bahkan juga kita lihat anak-anak muda kita juga sudah mulai tertarik nih terjun ke bidang pertanian. Nah, tinggal memang bagaimana pemerintah mendorong nih inovasi-inovasi yang ada. Iklimnya tadi gitu. Sehingga memang kita harapkan ke depan bahwa swasembada pangan kita ini bukan sesuatu yang hanya jargon atau mungkin tanda tanya, tapi bisa kita realisasikan. Toh juga dulu Pak Harto juga ketika teknologi kita juga belum maju, kita juga pernah juga swasembada kok, swasembada pangan. Ya, beras semua enggak boleh nanam yang lain selain beras. Akhirnya enggak swasembada yang lain hilang. Ya, gitu kan. Tapi kita punya keuntungan apa? Ya, kita kan masuk negara agraris dengan iklim yang sangat mendukung. Ya, orang pasti bertanya-tanya, kok kita nggak bisa swasembada gitu kan. Itu kan menjadi satu pertanyaan besar gitu kan. Tapi kalau ada dengan teknologi yang ada dengan inovasi dan juga ada kebijakan dari pemerintah, kita yakin suatu saat juga kita akan bisa berada ke sana. Saya ke Pak Nawir. Kita sudah menghadapi momentum yang sangat besar begitu ya, Pilpres sendiri begitu ya. Ini menjadi ujung tombak Indonesia 5 tahun ke depan begitu ya. Bagaimana optimisme pasar melihat apa yang sudah terjadi kemarin pada saat Pilpres pemilihan kemarin? Kalau kita lihat perkembangan dalam 2 minggu terakhir, 2-3 minggu terakhir ini kan bisnis sudah mulai jalan. Jadi sebelum pemilu setiap orang bicara mengenai bisnis tunggu setelah pemilu. Sekarang ini sudah mulai menggelinding gitu ya. Ini merefleksikan bahwa ada harapan yang sangat besar dari dunia bisnis, ekonomi, karena itu ada optimisme bahwa ekonomi akan tumbuh dengan baik ke depan, saya kira itu. Ya kita harapkan Indonesia baru begitu ya. Ini ke depan dengan konsensus bersama begitu ya. Bu Eva tentunya setuju begitu ya. Jangan lupa banyak lembaga yang sudah meramal Indonesia, we have potensial ya untuk to be in the number 4 or number 5 ekonomi terbesar di dunia. Tapi harus kerja keras katanya Pak Jokowi. Tapi potensi itu ada. Peluangnya ada. Ya pasar sudah tidak lagi menunggu. Saatnya kita sekarang kembali bekerja. Terima kasih Pak
Pak Nawir Messi Terima kasih. bergabung bersama kami. Ibu Eva juga terima kasih. Pak Sarman juga terima kasih. Pak Adam. Pemirsa, demikian Ruang Demokrasi hari ini. Saya Adam Lubis pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat malam.